Semangat pagi untuk teman-teman semuanya yang sedang beraktivitas untuk hari ini. Semoga kalian dilancarkan urusannya. Amin. Oke sobat inspirasi, kembali lagi sama aku Ridaya Nuwarista. Kali ini aku sendirian, berarti tandanya untuk reaction. Reaction apa ya? Bukan reaction, tapi kita lebih ke apa ya? Menampilkan pendapat-pendapat tentang sampah yang kemarin. Kalau buat teman-teman yang belum lihat, ini aku kasih cuplikan sedikit pembicaraan aku sama Mas Adit tentang sampah. Kalian bisa lihat ya. Ya, ayo kita sama-sama saling jaga supaya kota ini tetap hijau. Benar. Tetap asri. Bukan jadi warna-warni. Nah, Warna-warni sampah maksudnya. iya. Jadi ayo sama-sama kita saling mengingatkan. Terus ini yang kedua dari Bapak Haji Wawan. Kita lihat sebentar seperti apa videonya, seperti apa tanggapan beliau, silakan. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Saya Pak Wawan. Pak Wawan gitu. Warga RT berapa Pak? Kalau saya RT 4 RW 3. Kelurahan Mayangan ya. Kelurahan Mayangan di Jalan Lingkar Utara, Ikan Tokol. Oh iya. Kita berbincang-bincang tentang masalah sampah yang ada di sebelah barat, Pak. Ya. Itu pendapatnya panjenengan itu bagaimana? Pendapat saya tentang gimana nih tentang masyarakat sini yang sering buang sampah ke sana. oh gitu. Ya sebenarnya dari apa ya? Saya tahunya sudah lama sih hal seperti itu dilakukan oleh ya bisa dibilang ya hampir semua warga di dekat-dekat di situ ya, di lingkungan Mayangan sini khususnya di wilayah utara ya. Sebenarnya yang nggak setuju ya, kurang baik, karena bagaimanapun juga kita harus mulai sadar diri terhadap bagaimana sih kebersihan lingkungan ini tidak sebenarnya bukan sebuah kewajiban dari kita pemerintah atau siapa, tapi kita diri dulu yang lebih penting harusnya lebih baik menanggapi hal tersebut. Kebersihan lingkungan itu penting, tapi kalau bisa dilakukan dari diri sendiri itu akan jadi lebih baik. Sadar diri dulu, baru pemerintah melakukan upaya-upaya lanjutannya, kan enak. Jadi nggak beban terus pemerintah. Kalau menurut saya kurang baik. Tapi gimana juga ya, merubah sesuatu yang sudah dilakukan sejak lama itu. Kalau kita sekarang ujuk-ujuk mau mengatakan bahwa itu nggak benar, bla 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 ya nggak enak juga ya. Iya, benar. Tapi memang pendekatan dari ya, tapi nggak ada kata terlambat juga, nggak ada apa ya. Dari sekarang mungkin kita harus mulai belajar sadar diri. Bagaimana kepentingan kebersihan lingkungan itu monggo kita tangani bersama gitu. Tapi dari diri sendiri dulu muncul. Kita nggak perlu bebanin ke pemerintah dulu, tapi ke kita terlebih dahulu. Akan jadi lebih enak, pemerintah nanti tinggal lebih gampang lah. Iya benar. Tahunnya, gitu. Ya. Itu udah berapa tahun Pak? Saya masuk di sini itu tahun 98 kalau nggak salah ya. Saya rasa ya sudah dulu ada ya. Karena dulu di sana kan sebenarnya tempat docking kapal, pembuatan kapal. Awalnya di sana itu kan kebetulan kan mojok gitu ya, kayak sudut gitu ya di pojok. Di situ dulu tempat orang bikin kapal Mas. Jadi dulu mungkin ya awalnya ya sampah-sampahnya sisa-sisa pembuatan kapal kayak gitu ya. Hanya warga yang kebetulan rumahnya dekat-dekat itu dulu nggak begitu banyak rumah di situ, yang ada di selatannya. Nah sekarang kan sudah ada banyak yang jual kayu, yang jual udang, itu ya mereka membutuh pemukiman ya Mas, dipakai pemukiman. Akhirnya dia sendiri mungkin ya buang sampah atau gitu mungkin gimana, sing cedek di dekat situ. Kepikir kalau
air pasang, sampahnya kan ke bawah Iya, oleh ke bawah. air. Tapi sebenarnya ya nggak bener Iya, ya. bener. Tapi ya gimana? Kan kalau kita nggak dengan persuasif, kita mendekati ke mereka satu persatu, door to door dari kita sendiri atau dari siapalah perwakilan warga di sana yang sadar diri terhadap lingkungan, kebersihan itu menyampaikan bahwa hal-hal seperti itu tidak benar gitu loh. Oke. Kan ya nanti jadi repot kalau sampean yang datang ke sini ujuk-ujuk ya bisa emosi pasti gitu Iya, ya. pasti. Ya seperti saya ini mungkin berbeda lingkungan saya bisa ngasih tahu yang lain bagaimana kebersihan gitu. Insya Allah mungkin bisa baru nanti pemerintah. Oke. Dari masyarakat sini Pak, apakah sudah melaksanakan itu Pak, sadar lingkungan? Kalau sadar lingkungan itu sebenarnya sudah ya Mas ya, tapi mungkin belum sampai merata ke warga-warga yang karena memang ya gimana lagi ya, lingkup pesisir itu tidak hanya di Probolinggo sini, Iya, di Mayangan sini saja, di Muncar, dimanapun ya. Bukan saya orang Banyuwangi aslinya. Di daerah saya di Muncar, ya kalau mungkin di perumahan lebih mudah melakukan hal tersebut. Jadi jenengan survei di Probolinggo mungkin kaget, wah di Mayangan kumuh bla 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 kotor. Tapi ya coba di Muncar, di mana di Gerajakan tempat saya, di mana pokoknya dekat pantai itu ya, mohon maaf bukan tanda kutip saya mengkategorikan orang pinggir pantai itu koproh-koproh tidak ya, tapi apa ya, mereka kan gampang ambil ikan, bungkus kresek, diwai dijupuk, kreseknya dilempar begitu aja. Iya. Nah, kalau di perumahan lebih gampang, mudah terkontrol karena apa, di situ ada itu lebih ada ruang lingkungan untuk ketemu tiap hari di balai RW atau apa benar. itu sering ada sosialisasi, lebih mudah. Iya. Kalau di sini kan kadang balai RW nggak ada, yang ada kelurahan saja. Kelurahan saja. Nah, Jadi warga yang agak jauh dari kelurahan. Nah, kan males jangkaunya ya? jauh, Oh, iya, jadi jauh. mereka nggak dapat informasi Iya, itu benar, gitu loh. benar. Jadi untuk proses penyadarannya agak lambat ya, agak lamban jadinya. Tapi kalau kayak jenengan orang-orang muda gini, banyak tokoh warga-warga di sini atau pemuda-pemuda sini mengawali, memberikan edukasi terhadap bapak-bapak yang sepuh dan ibu-ibu yang sepuh itu untuk sadar diri, insya Allah enak gitu. Iya. Makanya mungkin harusnya ada kayak apa ya, semacam organisasi kepemudaan lah kayak gitu. Itu mungkin bisa membantu RW atau RT Iya. untuk mendekati warga tersebut gitu. Untuk pemerintah sendiri sudah enggak? Kalau pemerintah sendiri sebenarnya sudah, dari pemerintah yang lama sampai yang sekarang sebenarnya sudah, Mas. Enggak mungkin pemerintah kok diam Iya, diri, itu enggak benar. mungkin. Pemerintah itu kadang-kadang malah sosok malah yang gampang dan mudah disalahkan, malah Iya. kasihan juga ya. Iya. Kalau pemerintah itu sebenarnya sudah, upaya mereka sudah dengan persuasif juga sih sebenarnya, mungkin menghadirkan Pak RT, Pak RW di kelurahan melalui pintunya ya di Iya. kelurahan. Di situ disampaikan bagaimana upaya kebersihan dengan pemasangan banner, tulisan dilarang membuang sampah. Iya. Hal-hal seperti itu mungkin sudah dilakukan, tapi tidak mungkin sudah, saya sudah pernah lihat ada tulis-tulisan Iya. dilarang buang sampah sembarangan, tidak boleh buang sampah di sini. Sampai kalimatnya itu jelas gitu, dilarang buang sampah di sini, itu kan artinya lebih jelas. Iya. Nah, himbauan-himbauan itu sudah disampaikan seperti itu, tapi ya mau apa lagi ya, memang kadang-kadang kita udah kebiasaan gitu. Iya, kebiasaan Ya, memang itu agak susah. agak susah, Mas. Iya, benar-benar. Harapannya Bapak sendiri Pak gimana? Kalau harapan saya selaku warga di sini juga, di samping saya juga sudah bisa memberikan contoh ya, bahwa kita bikin sampah. Walaupun saya laki-laki itu saya sering nyapu-nyapu sendiri kok di rumah itu. Iya. Itu ya kadang-kadang diketawain sama orang sini. Loh kok Pak Kebun kayak gitu. Gimana ya? Kalau saya orang dari kecil, dari ibu saya dididik Bang, bangun tidur ya harus bersihin kamar ya. Apa kalau ada waktu luangnya nyapu-nyapu itu
sudah biasa, laki perempuan nggak ada bedanya kalau kebersihan Iya, menurut benar. saya gitu Pak. Hmm. Tapi di sini kadang-kadang kebersihan itu hanya untuk urusan perempuan lah ya, jangan, kasihan juga ya ibu. Iya, benar. Iya. Makanya saya contohkan dengan saya kegiatan saya nyapu-nyapu, saya bersih-bersih. Itu saya juga memberi contoh kepada mereka agar ini loh caranya bersih, ini loh caranya peduli terhadap lingkungan, itu membersihkan selokan itu lewatannya, tempat lewatnya air, Iya. saluran. Kalau kita buangin sampah, nanti numpuk-numpuk, kalau banjir Nyempat. yang repot siapa? Ya semuanya. Iya, semuanya. Artinya sudah. Dulu pernah saya melakukan diri sendiri dengan ya inisiatif saya sendiri. Saya pernah bersihin selokan itu, saya sampai pakai alat, saya bersihkan. Tapi apa? Saya bersihkan dapat 2 hari, besoknya dibuangin kotoran lagi ya. Capek juga sebenarnya, Iya. tapi mau apa lagi ya? Ya buang-buang duit sebenarnya, tapi ya mau apa lagi itu udah. Saya yang penting sudah memberikan edukasi. Seperti itulah harusnya untuk bersikap. Tapi ya sampai sekarang tetap hal-hal itu tetap dilakukan ya. Pak RT sudah sering kali juga saya ibu. Saya dulu pernah dengan kalau nggak di LH. Waktu itu saya pernah membuat satu wadah di sini. Saya undang ibu-ibu untuk ke rumah, saya sampaikan saya akan mau membeli sampahnya, jadi bank sampah. Oh, bank sampah, nggih. Sudah saya pernah, saya hadirkan ibu-ibu ini di rumah saya. Ada saya, nanti saya jadi ketuanya, saya yang beli. Kalau sampah plastik, sampah kotor ini, sampah basah itu, ini. Saya udah siapin, nggak jalan mas. Kan saya repot juga mau masa kalau saya sendiri kan ya percuma juga. Pemayangan bukan punya saya sendiri, punya semuanya warga. Iya. Kalau itu berjalan, kalau mungkin jadi bagus. Karena apa? Itu kan menjadi tabungan dia juga, ibu-ibu. Mungkin kalau nilai uang 5.000 kecil, Iya. tapi besar artinya ketika kita nggak ada. Iya, benar. Kita butuh uang 5.000 kan besar artinya ya Besar, kan? Pak. Itu uang 2.000, 10.000. Nah kalau dia buang plastik, botol aqua, kresek apa, harganya ada sendiri-sendiri, kertas ada sendiri. Itu saya semua udah tak bikinin tabelnya. Kalau nggak salah masih ada itu dokumennya itu. Saya punya harganya sekian, kalau plastik sekian, kresek sekian, baru plastik, botol aqua sekian. Itu semua. Tapi nggak jalan. Tapi ya mungkin lewat ini ya, media ini bisa nanti Pak RT bisa tak ajak guyup lagi, bisa lihat, oh mungkin itu benar ya. Tapi kalau kita mayangan itu, semua orang mayangan peduli terhadap mayangan tentang kebersihannya, wah top mas, mungkin mas. Iya, karena mayangan ini yang nggak ngecap loh ya. Cari duit udah gampang loh di sini mas. Artinya banyak orang punya duit di sini gitu. Iya, ya kan. benar. Kalau membangun kan, wah kalau kita bisa membangun diri kita sendiri, wah juga enak mas, tinggal dukung aja. Iya, gitu juga aja. bantu lah kecil-kecil. Iya, tapi tidak menjadi beban pemerintah. Iya, tapi benar, gitu loh kan. Nah, jadi Enak kan jadi. pemerintah juga nggak dicap jelek terus kan. Nah, Itu yang penting. tapi pemerintah itu bisanya begitu, jadi korban Iya, terus. jadi korban yang terus. salah kita, gitu. Tapi ketika jelek akhirnya pemerintah yang salah. Gitu. Kasihan juga. Iya. Kasihan Benar. juga, ya. Memang harus punya kesadaran diri. Alhamdulillah itu Iya. sadar diri itu lebih penting dan utama. Nah, kalau nggak bisa, kalau sadar harus orang 10 disuruh badar bareng nggak bisa. Tapi sadar diri sendiri gitu. Dari diawali diri sendiri. Ketika dikumpulin semua jadi sadar. Gitu. Iya, kan? iya, benar. Beda kalau kita ngumpulin orang 20 disuruh langsung sadar, nggak mungkin. Nggak bisa. Nah, tapi satu-satu itu dulu sadar diri sendiri. Iya. Mandiri lah ya. Iya, benar. Sadar sendiri. Ya, begitu ngumpul, ya mereka sadar semua artinya. Iya, kan? benar. Terima kasih Pak untuk informasinya. Ya nanti ditunggu videonya. Oke. Terima kasih. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman pendapat dari Bapak Haji Wawan. Ini Bapak Haji Wawan tuh ada di Mayangan, ya bener nggak sih? Ada di Mayangan. Kalau nggak tahu Haji Wawan ya harus tahu. Kalau soalnya beliau orang Mayangan seperti itu. Bukan itu aja yang aku akan tampilin. Di sini juga aku akan memberikan tanggapan
memberitahu kepada kalian tanggapan tentang sampah dari Bapak Rahmadeta, Bapak Ketua apa ya, DLH ya, seperti itulah ya. Aku mohon maaf kalau aku salah ya. Silakan Pak Deta. Terkait temuan ada masyarakat yang membuang sampah, ya Agus, dapat saya jelaskan. Pada prinsipnya kami dari DLH selalu memberikan sosialisasi, memberikan pengetahuan terhadap masyarakat bahwa membuang sampah di sungai, di jalan maupun di pantai itu dilarang. Kami sudah menyediakan TPS, kami juga menyediakan bak-bak sampah di tempat-tempat yang strategis. Pada kenyataannya, kalau masih ada masyarakat yang membuang sampah seperti yang ada di gambar tersebut, mungkin punya tujuan lain. Jadi antara lain ya tadi dengan membuang sampah di laut ini, akhirnya nantinya ketika sampah ini bertumpuk dan banyak, nah di atasnya bisa menjadi tempat untuk sebagai tanah oloran. Mungkin ya pertamanya dibuat menjemur ikan, terus kemudian dijadikan kandang kambing, kandang ayam dan sebagainya. Namun pada akhirnya ketika ini tidak dilakukan teguran, ketika ini tidak dilakukan upaya pencegahan, lama-lama jadi berdiri rumah di situ itu, sehingga istilahnya kalau masyarakat di daerah situ menyebutnya tanah oloran, dianggap tanah oloran, padahal mereka secara sengaja menumpuk sampah. Malah ini saya ada informasi beberapa gerobak sampah ini sengaja, gerobak sampah dorong ini sengaja dibuang di lokasi-lokasi tertentu di pinggir pantai itu. Mereka malah membayar orang ini, para gerobak sampah ini untuk membuang sampahnya di situ. Harapannya ya sama. Ketika ini sampah nanti sudah menumpuk, mereka tumpuk lagi dengan tanah, berdirilah bangunan-bangunan liar di situ. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan komentar saya atas hasil candid kamera yang dilakukan oleh pihak NTV. Terima kasih dan selamat siang. Oke, jadi seperti itu. Buat teman-teman tolong jaga kebersihannya juga. Pemerintah juga sudah memberikan fasilitas. Ya, gunakan fasilitas itu sebaik mungkin. Dan juga buat teman-teman juga saling mengingatkan kalau kita ada sampah, kalau kita membuang sampah sembarangan, kita harus saling mengingatkan karena kebersihan sebagian dari iman, seperti itu. Oke, gitu aja ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan juga kalian sadar seperti itu. Dan selamat menunaikan ibadah puasa karena kita akan menuju Hamin berapa untuk lebaran. Yeay. Yang belum beli baju, jangan beli baju. Jangan menggerombol beli baju setelah lebaran, setelah corona. Ingat, uang kalian habis untuk membeli barang, kalian terkena penyakit. Mau? Tidak kan? Ya sudah. Jangan seperti itu ya, tertib lah. Maksudnya jangan sampai yang ada kayak waktu itu ya, menggerombol kayak gitu. Semoga kalian yang di sana semoga sehat-sehat semua. Buat kamu juga sehat-sehat semua ya. Keluargamu dan keluargaku akan menjadi keluarga kita. Apaan nih sih? Udahlah itu aja ya teman-teman, karena semakin hari semakin tidak sinkron otak aku. Maaf karena banyak kerjaan di sini ya. What the Sudah ya. Oke, gitu aja. Semoga kalian terhibur sama aku ya. Jangan ikut emosi juga. Semoga kalian puasanya lancar sampai nanti maghrib. Kuat-kuat, jangan mokel, oke? Jangan lupa juga di follow Instagram NTV kita official. Jangan lupa juga di subscribe, karena subscribe itu gratis. Karena kita menuju 10 juta subscriber. Doain aja biar gak bohong. Oke, gitu aja ya teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagram aku @ridayanuarista07. Kita beramai-ramai, kita berdiskusi tentang apa aja yang kalian mau itu ya. Udahlah.
Jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga diaktifin loncengnya, kling, biar kalian tidak ketinggalan berita-berita dari kita. Oke, seperti itu. See you. Bye-bye. NTV